Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar. Hai kawan semua, semoga sehat-sehat ya. Materi kali ini juga masih tentang penerapan algoritma percabangan, yaitu if bersarang atau nested if dalam bahasa pemrograman C++. Selamat mengikuti. Pada materi sebelumnya sudah dibahas, yaitu tentang if, kemudian if else, dan if else if. Nah, sekarang yang dibahas adalah if bersarang atau nested if. Ayo sekarang coba ingat-ingat sintak dari if. Lalu bandingkan dengan sintak nested if. Perhatikan juga gambar flowchartnya. Kurang lebih sama kan? Kira-kira bedanya di mana ya? Ya, bedanya kalau if hanya satu kondisi, sedangkan nested if lebih dari satu kondisi. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, di dalam nested if itu ada if di dalam if. Jadi pada true code-nya berisi if lagi. Begitu seterusnya. Supaya lebih mudah memahami, maka coba perhatikan contoh program masing-masing. Jika di dalam if kondisinya hanya menanyakan apakah P sama dengan L saja, ya, lalu selesai. Sedangkan dalam nested if, selain menanyakan apakah P sama dengan L, maka dilanjutkan dengan menanyakan yang lain, misalnya apakah P sama dengan T, begitulah seterusnya. Jadi mudah kan? Oke, lanjut. Oke, sekarang coba kita bandingkan antara if bersarang dan if else if, ya, materi yang lalu ya. Perhatikan kedua gambar flowchart. Kelihatannya sama kan? Ya, sebenarnya kurang lebih sama ya, sama-sama kondisinya lebih dari satu. Tapi coba deh perhatikan dengan seksama di mana letak perbedaannya. Coba simak baik-baik. Dalam if bersarang, jika kondisinya benar, akan dilanjutkan dengan if berikutnya. Nah, di dalam if else if akan dilanjutkan dengan if berikutnya jika kondisinya salah. Jadi kebalikan ya. Yang satu jika kondisinya benar, yang satunya lagi jika kondisinya salah. Jadi bedanya pada hasil kondisi. If bersarang jika kondisinya benar, sedangkan if else if jika kondisinya salah. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah berlatih menggunakan if bersarang. Pada latihan ini kita akan menguji apakah P sama dengan L sama dengan T. Jika benar, maka akan tampil kalimat bangun kubus. Jika salah, yaitu di mana P, L, dan T ada yang berbeda nilainya, maka langsung keluar dari if. Ya, mudah kan? Selamat mencoba. Nah, berikut ini adalah video latihan if bersarang.
Semoga bisa dipraktekkan dan menjadi lebih terampil. Ya, selanjutnya adalah tugas if bersarang. Ya, perhatikan setiap detail instruksinya. Tugasnya adalah menampilkan kalimat remaja, laki, kemudian beserta usianya. Jika memenuhi syarat, yang pertama, umurnya di atas 17 tahun, kemudian umurnya di bawah 40 tahun, dan jenis kelaminnya laki-laki. Jadi kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka muncul kalimat remaja laki, kemudian usianya ya. Jadi usianya itu rentang antara 17 dan 40 tahun. Jika tidak memenuhi syarat, yaitu jika salah satu atau semua syaratnya salah, maka langsung keluar if. Ya, mudah kan? Selamat mencoba. Next.
Nah, berikut adalah contoh program dari tugas tadi. Video prakteknya juga ada di sampingnya. Program dan video ini hanya contoh. Silahkan dicoba kalau mau. Kalau mau berbeda juga silahkan. Ya, silahkan diuji program tersebut dengan memberikan masukan yang berbeda-beda. Lalu perhatikan tampilan keluarannya. Jika sesuai, maka programnya sudah benar. Oke, semoga berhasil.
Ya, next. Ya, demikianlah presentasi kali ini. Silahkan berlatih dan berlatih dan berlatih lagi. Praktekkan materi-materi yang sudah kita pelajari, yaitu if else, if, lalu yang terakhir adalah if bersarang pada berbagai permasalahan, sehingga nantinya bisa menjadi lebih paham dan lebih terampil. Mohon maaf segala khilaf. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.